Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan kembali lagi di sesi Hilaf Diecast. Ya setelah absen berapa ya? 2 tahun ada kali ya? Udah lama juga gak bikin konten diecast, tapi ternyata banyak tuh. Sering suka di DM-in gue. Banyak yang request, Bang bikin konten diecast lagi. Oke, akhirnya kita bikin lagi nih guys. Dan karena kebetulan bulan Oktober kemarin itu kan gue ke Jepang ya, buat menghadiri Japan Mobility Show gitu. Jadi gue berangkat ngewakilin Autonet dan diundang sama Subaru ke sana. Dan pastinya karena nggak mungkin kalau kita ke Jepang terus kita nggak jajan diecast tuh kayaknya susah gitu. Oke, pertama kita mulai dari ini dulu. Ini adalah Tomica Honda Civic Type R. Nah, di sini ada tulisannya Japan Mobility Show ya. Jadi sebelum namanya jadi Japan Mobility Show, acaranya itu ini namanya Tokyo Motor Show ya. Jadi Tokyo Motor Show itu kan dia setiap 2 tahun sekali dibuat ya. Dan setiap Tokyo Motor Show juga itu mereka bekerja sama dengan Tomica bikin edisi khusus gitu. Edisi khusus Tokyo Motor Show. Dan yang tahun ini karena namanya berubah Japan Mobility Show ya, ini jadi ya edisi khusus Japan Mobility Show kayak gitu. Sekarang kita langsung buka aja ini Honda Civic Type R warna biru. Wah. Nah, ini dia Civic Type R. Wah, Civic terkencang di dunia. Dan salah satu mobil front wheel drive terkencang juga ya. Dan tulisan Japan Mobility Show-nya dia ada di samping nih. Ya, dan untuk lampu depannya dia udah pakai Mica, dan di belakangnya lampunya masih dicat gitu. Detailnya sih ini untuk sebuah Tomica reguler oke, cuman minus spion lah seperti biasa, Tomica nggak ada spionnya. Dan ini ternyata joknya di dalam itu warna merah, kelihatan nggak? Tipis-tipis ya. Kacanya gelap juga nih. Pakai solar guard kah? Ya ini untuk kursinya dia warna merah ya. Memang aslinya itu Type R kursinya warna merah memang joknya. Oke, kita taruh sini dan kita lanjut ke yang berikutnya. Nih, masih di edisi Japan Mobility Show, Tomica juga. Ini ada Fairlady Z yang generasi terbaru ya. Wah, ternyata Fairlady Z ini dia dalamnya ada pelindungnya lagi nih. Ada dus pelindungnya lagi. Keluarin dulu. Nah, ini dia mobilnya. Wah, ini berasa lebih gede ya skalanya. Oh iya, skalanya 157. Kenapa lebih gede dari Civic ya? Lebih lebar gitu. Warnanya dia putih. Putihnya keren loh. Putihnya metalik gitu. Kelihatan nggak ya di kamera? Mengkilap-mengkilap gitu. Dan di kap mesinnya dia ada logo Japan Mobility Show-nya dan berwarna ya. Kalau yang tadi Civic cuma tulisan putih doang, ini dia berwarna. Lagi-lagi nggak ada spion dan peleknya juga reguler. Untuk lampu belakangnya dia keren juga nih, detailnya dia pakai cat sebenarnya, cuman detailnya lumayan ya. Untuk lampu bagian depannya juga dia ini kayak sablon gitu sih, tapi dicat sih base-nya. Jadi belum pakai Mica ya. Ini salah satu Fairlady yang gue paling suka generasinya. Fairlady Z itu yang gue suka tuh yang pasti yang S30, S30Z ya, Devil Z, terus yang Z31 gue suka. Z32, nah selanjutnya agak kurang tuh 33, 34 sebenarnya gue kurang selera. Baru yang ini gue demen lagi nih, karena dia banyak mengambil inspirasi dari yang generasi sebelum-sebelumnya yang legend gitu. Oke, berikutnya ada Mazda 3. Wah, ini dusnya agak robek nih ya. Gue mungkin di koper kemarin ketimpa kali. Ya, ini ada Mazda 3 yang masih di Japan Mobility Show juga, edisi khusus. Kita buka. Oh, ini ternyata warnanya biru, guys. Gue kira hitam, ternyata ini biru. Kelihatan nggak detailnya? Tuh biru gelap gitu. Dia kalau kena lampu mungkin baru kelihatan ya. Dan birunya metalik, jadi mengkilap-mengkilap kalau misalkan kena cahaya. Dan ada tulisan Japan Mobility Show-nya di atas atapnya, tulisan warna putih doang. Ini juga base-nya Tomica reguler, biasanya ada ya, warna merah. Nah, memang Mazda 3 itu kan terkenalnya ya populernya sama warna merah dan abu-abu ya. Nah, ini warna birunya. Dia sih pakai cat semuanya, lampu depannya cat, lampu belakangnya juga cat. Detailnya ya B aja sih. Lumayan. Untuk Tomica reguler memang kualitasnya begini-begini aja sih. Masih di Tomica Japan Mobility Show, ini ada Mitsubishi Delica. Mitsubishi Delica yang ini dari waktu gue ke Jepang tahun 2019 dia udah ada nih.
Jadi ini nggak baru-baru banget sebenarnya, tapi di Indonesia nggak dijual yang generasi ini sayangnya. Ini saya buka ya. Nah ini juga skalanya kayaknya agak gede. Oh dikecilin malah 165 dia untuk skalanya. Warnanya kuning banget ya, kayak Pikachu atau mobil DHL. Di sampingnya ada tulisan Japan Mobility Show ya, dan pintunya ini sayangnya nggak bisa dibuka nih depan belakang nih. Ya pintunya nggak ada yang bisa dibuka sih. Ini ya Tomica reguler aja gitu ya. Dan ya peleknya juga reguler biasa. Lampu depan belakang dia dicat ya. Tapi detailnya ya, detail tulisan Delica-nya lumayan tuh, kelihatan nggak? Di belakang ada tulisannya. Oke, sebenarnya gue berharap banget sih Mitsubishi bisa masukin Delica lagi kayak dulu ya. Karena ini salah satu mobil boxy MPV yang disetirnya tuh enak gitu, bukan cuman nyaman aja jadi penumpang, tapi disetirnya enak. Soalnya di sini pilihannya apa aja sih? Yang boxy MPV, JDM itu cuman Foxy paling ya, sama Serena paling. Jadi pilihannya nggak banyak nih. Kok gue masukin sih? Sekarang kita lanjut lagi, ini ada masih di Tomica Japan Mobility Show, ini ada Toyota Crown. Wah, Toyota Crown. Jadi Crown generasi terbaru yang ini itu memang banyak body type-nya. Ada yang sedan, ada yang crossover, ada yang SUV. SUV-nya yang kayak sport-sport gitu. Banyak body type-nya deh. Ini dia. Untuk warnanya dia coklat-coklat gitu ya. Tengahnya hitam sampai ke belakang. Jadi dia two-tone, tapi two-tone-nya belang-belangnya banyak banget sih. Tulisan Japan Mobility Show-nya di atas. Terus di depannya juga detailnya oke sih, lumayan bagus, catnya rapi. Belum pakai mica ya, masih pakai cat doang. Di belakang juga detailnya cukup untuk Tomica reguler. Ada tulisan Crown-nya, emblem kecil banget tuh, kelihatan nggak ya? Ngomong-ngomongin Crown yang generasi ini ya, ini tuh bentuknya menurut gue terlalu mirip kayak mobil listrik, padahal dia belum full listrik, dia hybrid ya. Dan biasanya ya kalau mobil-mobil Crown itu tuh kelihatan berwibawa gitu loh. Kayak mobilnya tuh ada auranya gitu. Ada aura intimidatifnya gitu kalau misalkan ada orang pakai Crown gitu. Tapi kayaknya di generasi yang ini gue nggak merasakan demikian sih. Jadi kalau ngomongin selera sih gue sebenarnya lebih suka Crown yang generasi sebelum ini. Lebih berasa powerful gitu kayak bentuknya. Kalau teman-teman gimana? Berikutnya ada Tomica GR86, GR86. Yang ini kayaknya sih kelihatannya mobil-mobil one make race gitu ya. Udah di stikerin balap gitu. Oh ya, ini bukan edisi Japan Mobility Show ya, tapi dijualnya di Japan Mobility Show sih. Ya, lagi-lagi Tomica reguler ya. Wih, lucu sih. Ini skalanya 160, jadi dia lebih gede karena 86 itu kan kecil ya. Ini dia bikin jadi lebih gede gitu, lebih buntek. Stiker-stikernya sih keren. Detailnya bagus, rapi, dan ini ada nama pembalapnya di atas. Naoya Gamou, kelihatan nggak? Ini kecil banget tulisannya. Ya, siapa dia? Oh, ternyata beliau adalah pembalap Super GT. Ini peleknya untuk outernya dia warna merah gitu ya, tapi kelihatan kayak agak kekecilan sih proporsinya menurut gue. Ini kayaknya kalau diganti peleknya keren deh. Lanjut lagi, ini bukan di Tokyo, ini bukan di Japan Mobility Show gue belinya. Jadi ini di toko namanya Tam Tam. Ini adalah Tomica Cup Noodle. Jadi Cup Noodle tuh kayak pop mie-nya di Jepang gitu. Ini lucu banget detailnya, lihat deh, lucu banget. Tuh, tulisan Jepang semua ya. Tuh, mie JDM. Tuh, Cup Noodle. Terus ini ada pintunya di samping tuh, lucu banget tuh, lihat gak? Ini juga di depannya ceritanya ini ya, kacanya tuh, jendela tuh buat ngeliat ke depan. Kaca depannya di situ tuh ceritanya. Ini kaca belakang tuh yang biru. Dan di atasnya juga detailnya, lihat deh. Kayak ada ingredients gitu ya, komposisi gitu. Wah, ini lucu banget sih. Lucu sih ini. Atasnya bisa dibuka nih. Ada isinya tuh. Ada udang-udangan gitu, ada kayak jagung-jagung. Dalamnya mie-nya kerendam ya, nggak kelihatan. Ya ini buat lucu-lucuan aja sih. Bisa jalan. Berikutnya nih ada Tomica lagi. Ini adalah Tomica
Grand Max ya sebenarnya, tapi dibikin jadi camping van gitu. Ini kita buka dulu. Lucu banget guys. Grand Max-nya dibikin jadi camper van. Ya sedikit info aja, memang Grand Max itu dibikinnya di Indonesia, di Sunter. Tapi dia diekspor juga ke Jepang. Dan di sana di Jepang itu dia atas nama Toyota ya. Jadi dia namanya Toyota Town Ace. Dan ada satu lagi, Mazda juga ada, Mazda Bongo namanya. Nah ini lucu banget nih, camping van. Ada tulisannya Corolla Base, camping car and used car. Mungkin itu dealer mobil bekas dan mobil camper van gitu ya. Ini bagian atasnya kayak bisa dibuka nih. Bagian atasnya ada bukaan gitu. Oh ternyata cuma bisa dinaikin gini guys. Tuh dinaikin. Ya, gue kira bisa ditinggiin gitu atau diputer atau gimana dibuka. Oke, berikutnya ada masih Tomica. Ini ada Tomica Limited Vintage Neo. Ini mobilnya Toyota Mark II. Nah, ini kita buka tuh. Dia beda ya. Kalau biasa kan dia pakai plastik. Nah, ini dia ada kayak cetakan plastik juga tapi pakai cetakan gitu. Kita keluarin mobilnya. Lihat nih. Keren banget. Aduh. Ih, gila. Nih ya, kalau limited vintage itu dia selain ada spionnya, tuh, ada spionnya. Dia sampai velg-velgnya aja tuh ngikutin aslinya. Jadi bukan velg yang common parts gitu, bisa muter pastinya. Lampu depan pakai Mica, lampu belakang juga pakai Mica, dan ada logo kecilnya tuh ya. Mark II Tourer V tuh di bagian belakangnya. Sedikit info juga kalau Toyota JZX100 itu memang ada beberapa tipe bodinya. Salah satunya ada Mark II, terus ada Toyota Chaser, Toyota Cresta. Itu satu generasi tuh. Kode bodinya namanya JZX100. Kalau misalkan temen-temen tuh banyak kadang-kadang suka nanya gue, mobil impiannya apa bang gitu. Jawaban gue ini Mark II. Tapi sebenarnya bukan yang JZX100. Yang gue cita-citakan itu adalah yang JZX90. Satu generasi lebih tua daripada ini. Itu bentuknya tuh menurut gue cakep banget. Pakai mesin JZ juga. Ya gue bocil JZ juga guys. Oh ini ada kayak plastik gitu. Dan di tengahnya tuh bisa dipatahin itu ada spoiler ya. Buat ducktail. Buat ducktail di belakang. Ini ya ternyata di dusnya tuh ada panduan itu buat nempel si ducktailnya. Kelihatan nggak? Nah ini Tomica terakhir di video ini ya. Ini ada Tomica Limited Vintage Neo juga. Ada Corolla AE 101 ya. Tapi wagon nih belakangnya. Gila, keren banget. Kita buka dulu ya. Oke. Wih, gila keren banget. Ini dia Corolla AE 101 wagon. Ya, mukanya familiar banget ya. Kalau di Indonesia dia disebutnya Greco guys. Corolla Greco. Peleknya kaleng tuh. Dan di belakangnya wagon gitu. Yang sedannya nggak ada kemarin ya. Wah, itu di kacanya ada stikernya. Kacanya ada stiker 16 valve EFI. Gila detail banget ya. Detail banget sih ini parah. Dan ini tuh yang tipe variannya tuh DX ya. Jadi kalau teman-teman tahu di sini ada Corolla DX. DX itu sebenarnya varian, bukan generasi. Generasi itu KE70 kalau di Indonesia tuh ya. DX itu trimnya. Jadi yang AE101 ini di Jepang juga dia ada yang varian DX-nya. Kayak gini, varian base trim. Bumper depannya plastik, bumper belakangnya juga plastik warna hitam. Gitu ya. Handle pintunya juga dia belum sewarna body gitu. Lampu depannya udah pasti pakai Mica. Belakangnya juga pakai Mica. Oh ya, fun fact. Pas gue beli diecast ini, pas bener-bener baru beli terus turun lift gitu ya. Di depan jalanan lewat yang aslinya dong. Masih ada yang pakai ternyata di Jepang ya. Berikutnya, ini udah bukan Tomica lagi, ini ada Pop Race. Merek Pop Race. Tapi ini Toyota Vios dong. Gazoo Racing. Lucu banget. Vios Cup Race Car dibilangnya. Jadi mobil one make race. Jauh-jauh ke Jepang beli diecastnya Toyota Vios. Padahal di sana Toyota Vios nggak ada. Ada aja yang generasi kedua tuh namanya Toyota Belta. Tapi yang generasi ini yang mukanya Joker tuh nggak ada ya di sana. Gila detailnya cakep loh guys. Stiker-stikernya rapi.
Vios Cup, mobilnya nomor 8 ya, nomor 8. Lampu depannya juga dia udah pakai Mika. Di belakangnya ada spoiler ya, dikasih spoiler gitu. Ini gemes banget sih, parah, lucu banget. Tapi di bagian bawahnya dia polos banget tuh, kosong. Detailnya sih velgnya bagus, cuman gue nggak kenalin ini velg apa ya. Nah, berikut ini nih yang gue demen banget. Ini ada BM Creations dan ini Subaru Impreza WRX Type R ya, yang coupe. Dan ini ada figur Bunta Fujiwara. Jadi ini adalah mobil bapaknya Takumi yang di initial D ya. Itu Bunta itu bapaknya Takumi tuh. Ini kayaknya gue nggak bakal buka nih guys. Jadi kita lihat dari luar aja ya detailnya ya. Warna mobil bapaknya Bunta ini beda-beda nih. Jadi kalau di anime itu warnanya biru terang. Ini diecast-nya biru gelap ya. Bukan WR Blue Mika nih. Terus kalau di manganya di komik itu dia mobilnya warna hitam, jadi beda-beda nih. Berikutnya ini ada yang paling gue suka dari semua diecast yang ada di sini. Ini ada Toyota 86 ZN6 ya, yang MF Ghost. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, MF Ghost ini tuh lanjutannya Initial D gitu. Nggak lanjut secara cerita gitu, tapi ini ceritanya masa depannya gitu. Dimana jagoannya tuh pakai mobil ini, Toyota 86. Kanata namanya. Kanata itu kebetulan muridnya Takumi. Buat animenya, gue bikin video ini dia baru selesai banget episode 12. Ya elah. Gue ngikutin soalnya. Yang ini ukurannya dia 43 guys. Jadi lebih gede dari yang diecast di sini. Ini bisa dibuka nggak sih? Untuk mereknya dia merek Modelers ya. Dan ini ternyata nggak disegel dia, jadi kita bisa buka. Ini dia. Ini mobilnya. Jadi kalau teman-teman nonton animenya sebenarnya belum sampai sini sih perkembangan mobilnya ya. Ini peleknya udah diganti, terus kap mesinnya juga udah diganti hitam. Terus ini di sini ada label plakatnya gitu, MF Ghost. Ada mukanya Kanatanya tuh di situ. Wah, keren ya. Gila, ini detailnya sih parah banget. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini ada dealer box diecast. Ini ada Subaru Levork Layback ya. Dia tuh sebenarnya bukan buat dijual, ada tulisannya. Mana tuh? Ini ada tulisannya not for sale. Jadi ini tuh kemarin di acara Japan Mobility Show. Cara buat dapetin diecast ini adalah kita ikut kayak test drive-nya gitulah. Jadi ini ngebela-belain nih, kita ngantri nih kemarin. Nah, ini dia Subaru Levork Layback. Proporsinya sebenarnya kurang pas ya. Ini proporsinya agak off sih. Bantet mobilnya. Tapi jadi lucu. Ya ini bahannya plastik. Ya dia di bawahnya ada tulisannya Levork Layback Subaru. Jadi di Indonesia tuh ini sebenarnya namanya Subaru WRX Wagon, cuman ini varian yang terbaru namanya Layback. Layback tuh sebenarnya kalau kita terjemahin artinya rebahan ya. Kalau rebahan kan image-nya di sini tuh di Indonesia tuh jelek gitu, kayaknya pemalas gitu. Tapi kalau di Jepang sana rebahan itu tuh justru santai, relax, chill gitu. Jadi artinya bagus kalau di sana. Cuman sayangnya trim yang ini belum ada rencana buat masuk ke Indonesia. Oke, teman-teman, jadi ini semua diecast-nya yang gue dapetin di Jepang. Sebenarnya sih ada item lain yang pengen gue tunjukin ya. Gak apa-apa kali ya, di luar diecast nih, tapi hal yang gue suka. Lihat deh, ini tuh sebenarnya kayak booklet gitu. Cuman ini ada tulisannya STI, kelihatan kan? Ini kalau gue gerakin tuh dia jalan tulisannya. Tuh, lucu banget. Jadi ini booklet tentang STI itu ini ya, Subaru Teknika Internasional. Jadi divisi motorsportnya Subaru. Ada info mengenai tuh mobil-mobilnya, dari Super GT, tuh di paket Subaru BRZ. Jadi ini cerita-cerita tentang ini deh, tentang motorsportnya mereka yang terkini gitu. Ada STI NBR Challenge, ini buat mecahin rekor di Nürburgring ya. Tuh mobilnya pakai WRX STI. Terus ya ini ada yang lama-lama juga dimasukin sedikit di sini. Ada STI Performance Parts tuh kayak buat upgrade-nya. Kalau teman-teman punya STI itu dia ada sedikit lah katalog di sini. Ini ada Subaru S209 juga. STI S209 tuh bisa dibilang Subaru STI yang terkencang untuk sekarang ini ya. Tapi udah ini limited doang, jadi nggak dijual banyak unitnya. Kemarin gue juga sempat lihat mobil aslinya, nih bisa lihat di situ tuh. Dan berikutnya ini ada majalah. Kalau ini majalah, majalah tentang
Keiichi Tsuchiya, The Drift King. Jadi gue tuh mengidolakan banget sosok Keiichi Tsuchiya ini. Sang Drift King yang kemarin kebetulan acara IMX Indonesia Modification Expo itu dia datang guys. Dan gue bela-belain datang ke sana buat minta tanda tangannya tuh. Asli sih sebenarnya gue nggak bisa baca ya bahasa Jepang nih, full bahasa Jepang semua. Cuman kelihatannya kayak biografinya beliau. Dan ini episode ini volume 1. Jadi cerita dia dari tahun 1978 sampai 1991. Iya, ini buku Jepang tuh bukanya dari belakang ya, kebalik. Tuh, ceritanya ada ya kisah hidupnya beliau dari ikut balapan yang junior. Tuh, dia pakai 86. Yang 25 nih kebetulan gue ada diecast-nya juga. Gue pokoknya idola banget dah sama dia dah. Tuh. Ya ini mobil-mobilnya beliau ya, prestasi-prestasinya. Tapi mentok sampai tahun 91 dulu. Ini R32 ya, dengan livery Taisan, terus Advan gitu, hitam, belakangnya merah. Itu mobilnya dia ya, waktu balap. Nah, di belakangnya covernya fotonya Om Keiichi Tsuchiya, Keiichi Tsuchiya-san. Ada tanda tangannya juga tuh. Oke teman-teman, jadi kayak gitu dulu untuk video Hilaf Diecast yang episode kali ini nih. Episode berapa lupa. Dari diecast di sini, mana nih yang teman paling suka? Komentar di bawah ya. Kalau misalkan rame nanti gue bakal bikin part selanjutnya. Karena bahannya masih banyak sebenarnya. Gue tetap jajan guys. Tuh ada di situ tuh diecast. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Gue Grady, jangan lupa makan. Dadah.